Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, hadirin yang saya hormati, selanjutnya silahkan yang mau standby handphone boleh. Kita akan langsung memasuki kajian bersama Kodenis Lim. Saya akan bacakan sedikit tentang Kodenis. Kodenis memiliki nama lengkap Denis Lim Setiawan yang lahir di Bogor. Masa kecilnya di Bogor sampai dengan SMA dan sempat bersekolah di sekolah Katolik di Bogor. Kemudian lanjut beliau berkuliah di Telkom University Bandung. Kemudian program pendidikan kader dakwah di pesantren Darut Tauhid dan program kaderisasi ulama hadis Ma'had Khadimus Sunnah di Bandung. Dan begitu banyak prestasi beliau yang telah dicapai. Dan kita juga sama-sama tahu, mungkin bagi Anda beberapa sudah mengikuti perjalanan hidup Kodenis, mulai dari masa-masa beliau dari kecil sampai dengan titik yang sekarang. Dan alhamdulillah hari ini Kodenis sudah hadir di Hotel Mercure Karawang. Dan hadirin, marilah kita bersama-sama menyambut. Sudah standby? Silakan standby handphonenya. Dan hadirin, marilah kita bersama-sama menyambut kedatangan. Inilah dia, Kodenis Lim. Ayo, dari mana? Oke, sudah standby belum? Sudah, oke, sabar. Oke, nah mungkin hadirin yang kami hormati, kita sama-sama tahu ya bahwa Kodenis ini salah satu mungkin bisa dikatakan juga dai yang memiliki pengalaman hidup yang sangat luar biasa, mulai dari pengalaman hidup pengasuhan, orang tua, sampai dengan tantangan-tantangan hidup di sekitaran dunia yang penuh keglamoran dan kemaksiatan. Dan alhamdulillah Kodenis juga mendapatkan hidayah sehingga beliau bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Dan salah satu yang kami harapkan adalah semoga hidayah itu pula lah yang menghampiri kita semua. Apapun yang telah terjadi di masa lampau, dosa-dosa kita, perbuatan kita, baik itu yang tidak baik, semoga Allah berikan hidayah, semoga Allah bisa menutup dosa-dosa itu semua, sehingga kita bisa kembali menata hati kita dan menjalani hidup sesuai dengan apa yang kita mau dan tentunya sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, nah seperti yang kita ketahui tadi, saya sudah informasikan di depan sudah ada barcode. Ini atas nama Yayasan Dakwah Ummah Terbaik. Bagi Anda yang ingin melakukan donasi untuk pembangunan masjid yang diprakarsai oleh Kodenis, boleh silakan diarahkan handphonenya ke layar untuk di-scan barcode-nya. Donasinya kita tidak batasi ya, jadi silakan nominalnya berapapun kami persilahkan. Oke, sepertinya saya harus minggir dulu, takutnya kena kamera. Oke, insya Allah pembangunan masjid ini adalah salah satu amal jariah. Banyak amal di dunia ini, tapi sebisa mungkin apabila kita misalkan memiliki uang yang tidak terlalu banyak, usahakan beramal sepintar mungkin. Carilah amal-amal yang bentuknya amal jariah. Salah satunya adalah pembangunan masjid. Yang namanya masjid pasti akan digunakan dan wujudnya akan selalu ada. Meskipun nanti mungkin yang sholat hanya 1 atau 2 orang, namun amalnya akan terus mengalir meskipun nanti kelak kita telah tiada atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Baik hadirin yang saya hormati, tanpa berlama-lama lagi, marilah
kita sambut kedatangan guru kita yang akan memberikan tausiah kepada kita semua tentang menata kembali hati yang hilang. Marilah kita sambut kedatangan dari Ko Dennis Lim. Luar biasa sambutannya. Bu, bukan istighfar, tapi Masya Allah ya. Kalau istighfar tuh lihat bencana. Bagaimana? Astagfirullah. Ini saya baru istighfar. MC-nya suruh bergeser karena sebelah sini nggak ke foto katanya. Sudah Ibu? Belum, ya udah saya di mana dong? Ini luar biasa. Kokoh sekali ngelirik langsung teriak loh, kok saya harus demi ibu-ibu saya harus minggir dulu nih MC-nya. Zolim kalian ya. Ingat ya Ibu, sudah memiliki istri. Tolong ya. MC-nya sudah boleh duduk? Astagfirullahaladzim. Ya udah sok foto dulu yang kenyang. Foto dulu silahkan. Jadi kan ngajinya? Jadi ya. Oke. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah Ko Dennis luar biasa sudah hadir. Assalamualaikum Ko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini Ko Dennis telah hadir di kita semua. Tadi sempat saya Ko sebelumnya sudah bertanya-tanya dan ngobrol sedikit bersama audiens. Ternyata yang datang ke sini kebanyakan merasa hatinya hilang, merasa hatinya gamang, menjalani hidup, tapi berasa tidak dengan hati, hatinya hampa kosong. Ada yang tadi sudah kehilangan pasangannya dan lain-lain, dan hari ini insya Allah bersama Koko harapannya adalah kita bersama-sama bisa kembali menata hati tersebut. Gak apa-apa, yang penting jangan hilang imannya ya. Amin. Oke, sudah siap? Oke, hadirin mohon kita tenang sejenak, kita akan bersama-sama mendengar kajian bersama Ko Dennis Lim. Silakan Ko. Baik, istilah. Kedengeran jelas suaranya? Ih, ada bapak-bapak. Pak, sehat Pak. Assalamualaikum. Ini satu suami bawa 3 istri atau gimana Pak? Cobain ya bentar ya, enakan mana? Yang kiri atau kanan? Pinjam ya. Baik, kita buka dulu dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim.
Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah bisa ngaji di kota Karawang, di tempat yang baik, kegiatannya juga baik, insya Allah bersama orang-orang yang baik juga. Baik nggak ini? Baik, insya Allah. Baik. Salam salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya insya Allah. Salam takzim kami kepada seluruh jamaah yang hadir, merelakan waktunya, ongkosnya, energinya. Pasti Allah balas berkali-kali lipat dengan lebih baik. Istilah, tapi kalau pengen lurusin dulu, kalau ada yang datang ke sini bawa masalah ceritanya, terus berniat, oh mudah-mudahan dengan nanti dengar nasihat yang ada di kajian, bisa selesai masalahnya. Punten ya, berarti masih ada yang harus dilurusin. Da aslinya yang bisa ngasih jalan keluar cuma yang lagi ngomong ge punya masalah. Ya. Tapi kan ya itu dia, selagi judulnya masih hidup pasti ada masalah. Tinggal gimana cara kita nyikapin masalahnya. Ya, pertama berarti jangan alergi dulu sama masalah. Contoh, pandemi masalah bukan? Ada kawannya ayah sebelum pandemi habis usahanya bangkrut. Dari sekian banyak dijual-jualin tinggal tersisa 100 juta. Besoknya lockdown PSBB. Lalu setelah lockdown PSBB pikirannya tapi masih bagus. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan, 2 kali loh itu. Maka kira-kira saya tinggal menyediakan apa yang orang butuhkan. Oh kayaknya orang bakar perlu masker, didorong modal 100 jutanya. Jadi pengusaha masker pertama di kota Bogor. 3 bulan kemudian 100 jutanya jadi 800 juta. Ya. Karena masalah. Atau ada lagi, ada orang tinggalnya di dalam gang, nggak ada kendaraan, nggak ada motor, angkot nggak lewat, tiap hari harus berangkat kerja. Masalah? Di tempat lain ada orang punya motor tapi nganggur. Masalah? Dipersatukanlah 2 orang bermasalah tadi dalam satu aplikasi. Micet, bukan, ya ojek online. Ibu ngerti-ngertian micet tuh. Ojek online, ya. Maka kalau si pembuat aplikasi ojek online-nya minimal untuk dunianya dia lebih ya banyak lah uangnya atau lebih tinggi derajatnya dianggapnya untuk dunianya ya. Ya wajar karena beresin masalah orang. Ya. Jadi ya udah bismillah, kita beresin masalah diri kita sendiri dulu dan mulai beranggapan bahwa ini masalah kayak anak sekolah lah Bu. Anak sekolah juga nggak suka loh dapat ujian. Harus belajar, harus bimbel, harus ngapalin, harus begadang. Tapi dia tahu betul, saya beresin ujian ini, saya beresin masalah ini, naik kelas nih saya. Dan gak ada bedanya, ibu juga begitu, bapak juga begitu. Saya beresin masalah ini, naik kelas saya. Cuman bedanya mereka naik kelas di wisuda, ibu enggak. Tapi naik kelas derajatnya di sisi Allah. Ya, maka yuk istilah. Tadi pas, dari kemarin pas judulnya, mencari hati yang hilang katanya. Iya pokoknya hatinya hilang gitu kumaha. Ya. Kalau hatinya adalah hati secara fisik berarti lever ya. Nah itu nggak mungkin hilang ya. Dan mungkin lebih tepatnya keyakinan yang hilang ya. Makanya ngaji itu nggak, yang nambah tuh 2 biasanya. 1 nambah ilmu, yang kedua nambah keyakinannya. Nah, nambah ilmu itu bahkan bisa loh nggak datang ngaji karena kalian punya internet, ya, atau bisa hotspot ke orang lain dulu ya. Tapi itu ulama ngumpul di HP ibu Bu semua Bu, sampai yang sudah wafat pun masih ada ceramahnya. Buya Hamka, Kiai Haji Zainuddin MZ, semoga Allah merahmati mereka ya. Ada semua di situ, tinggal mau atau nggak ditonton, habis ditonton diamalin, ya. Nah yang mahal kan keyakinan. Karena saya yakin orang tuh ilmu tuh mudah diakses, mudah didapat, bahkan saking mudahnya didapat sekarang semua orang bisa berfatwa, nggak boleh itu, haram, ya, dan yang lain-lain. Tapi kan yakin tuh beda. Kayak misalnya contoh,
Koruptor udah tahu belum Bu? Semua orang yang korupsi kira-kira tahu nggak kalau korupsi itu dosa? Pasti tahu ya. Nggak mungkin pas ditangkap KPK, Bapak kenapa korupsi? Oh, nyolong duit negara tuh nggak boleh. Ih, asal saya baru tahu. Kok nggak ada yang ngingetin sih? Alah, nggak ada. Nggak ada kayak gitu. Atau perselingkuhan, ketangkep, kegerebek di hotel, sama istri anak-anaknya datengin. Abang kenapa selingkuh bang? Dijawab, oh tidur sama istri orang nggak boleh ya? Asik, saya baru ada yang kayak gitu. Kayak punten ya. Terakhir lagi rame juga banyak bicara, diundang bicara tentang perjudian aja. Punten, sok silakan tahun ini satu-satu. Saya ingat kok nggak pernah satupun menyebut bahwa judi itu haram. Kenapa? Udah tahu orang. Yang kurang apanya? Yakinnya. Ya. Nah, yakinnya ini yang mahal. Sebagaimana kalau misalkan itu ada pintu ya. Ibu pernah ke ruangan itu, bahkan naruh sendiri, ruangannya kosong, ibu cuma naruh meja satu di situ. Besoknya atau 1 jam kemudiannya mau masuk lagi ke ruangan itu, ditakut-takutin bahkan oleh 1000 orang. Bu, jangan bu, ada monster. Jangan bu, ada jebakan. Jangan bu, mau runtuh, dan macam-macam. Ya, tapi tidak yakin. Saya yang bangun, saya yang naruh meja, saya yang pegang kuncinya, nggak ada yang bisa masuk selain dengan kunci ini. Masa tiba-tiba ada monster, ada orai, ada macam-macam? Oke udah, karena yakin di situ nggak akan ada apa-apa, masuk we ibu plong. Mau ditakutin orang kayak gimana juga. Nah kita juga ditakut-takutin terus sama syaiton ya. Takut miskin, takut dimusuhin, takut orang nggak suka. Bismillah. Mudah-mudahan yang nambah yakinnya. Dibilang punya ujian, punya masalah, semua punya, saya punya. Ngadu nasib yuk, beratan mana sama masalahnya Nabi? Pasti beratan Nabi. Enggak tuh, tapi nggak ada Nabi yang pundung. Ngerti pundung nggak? Iya kan? Misalkan Nabi Yunus dimakan ikan paus, di dalam perutnya malah ngambek. Aing mah kikieuan. Hoki itu mah embung orang. Punten ya, beliau bukan orang Sunda, nggak ngomong kayak begitu, ya. Maka ya seperti itu istilah. Oh bentar, ini karena di belakangnya ada botol minum, dikira saya promoin minuman, tapi saya nggak nyebutin minumannya, jadi kena peringatan, ya. Insya Allah. Kayak gitu ya. Tetap aja mereka jadi orang baik, tetap aja mereka beramal soleh, tetap aja jadi manfaat bagi orang, dijahatin segitunya. Ada yang dibuang ke sumur sama saudaranya, Nabi Yusuf. Ada yang sekedar lelah dakwahin umatnya dimakan ikan paus. Ikan Nabi Yunus. Kita kadang sengaja ninggalin sholat aja dicakar kucing juga enggak. Kadang mungkin pernah nyakitin hati orang tua atau nyakitin hati pasangan dengan sengaja. Enggak terjadi apa-apa. Ada yang seorang nabi mati digergaji dibelah dua sama umatnya sendiri, ada. Yang menanti keturunan sampai puluhan tahun, ada. Yang harus dibakar hidup-hidup, ada. Yang digodain cewek malah dianya yang harus dipenjara, ada. Ngambek? Enggak, gitu aja. Nggak sadar. Yakin, pasti kebaikan. Nih ya, pernah dengar gak nasihatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Aku telah merasakan berbagai macam kepahitan, tapi satu yang paling sakit, sakitnya berharap ke manusia. Punten, kadang kita mikirnya manusia di situ orang lain kan? Karena memang betul, berharap ke orang tuh, saya kira dia bisa bantuin saya kira dia bisa backingin saya kira dia bakal balas budi, ternyata hilang begitu saja, misalkan. Ya, ada satu orang lagi yang kita kira juga nggak bisa menyakiti kita, tapi justru bisa menyakiti kita. Siapa? Kita sendiri, kan kita manusia juga. Tapi kan kok kalau diri sendiri itu sayang, aku kan sayang sama diri sendiri. Masa iya saya nyakitin diri sendiri? Kita sayang sama diri sendiri. Tapi masalahnya kita bukan yang maha tahu. Kita punya potensi salah nggak? Punya kan? Nah, kalau kita nyerahinnya ke Allah, satu, Allah itu yang paling sayang kepada kita, lebih sayang daripada kita sayang ke diri sendiri. Dua, Allah juga maha tahu, tahu mana yang terbaik buat kita. Kita betul sayang ke diri sendiri, tapi kan bisa salah.
Kata siapa segala keputusan kita tuh baik kalau mau jujur. Karena yuk, kadang harus mulai dari titik itu lagi. Jujur ya, kalian setiap hari insya Allah berdoa. Kan sebetulnya kalau mau jujur, sebelum kalian berdoa juga Allah udah tahu kalian mau doa apa, betul? Udah tahu, nggak usah ngangkat tangan, Allah tahu isi hatinya apa. Ini jangan salah paham ya, gara-gara ada yang dengar ceramah ini, jadi setiap kali berdoa, Allah kan udah tahu. Jadi, ya Allah, apal meren, amin. Astagfirullah, itu culangung itu orangnya. Besoknya doa lagi, ya Allah, kayak kemarin, amin. Kok kalau Allah udah tahu, ngapain kita tetap doa? Bahkan ada yang ngajarin doa tuh yang spesifik. Ya Allah, saya pengen jodoh yang tinggi, putih, langsing, mirip bihun. Ya. Kenapa nggak kue tiaw? Gepeng soalnya ya. Istilah ada aslinya mah Allah udah tahu. Terus apa esensi dari doa itu sih? Karena esensi yang paling pentingnya adalah dengan kita berdoa itu, nanti kita akan sampai di satu titik bahwa kalian akan ngerasain ini. Ya Allah, masalah tuh saya kira kecil. Uang ada, teman banyak. Kok gak beres-beres? Ternyata bener, saya teh cuman hamba. Kalau engkau gak tolong, udah gak bisa apa-apa. Tolong ya Allah, ampun. Nunduk. Istilah. Nunduk sama orang kita terhina. Nunduk sama Allah ditinggikan demi Allah. Atau kebalik misalkan ya Allah, masalah berat banget, uang gak ada, teman pada gak mau bantuin, kok beres? Iya benar, saya tuh hamba ternyata. Udah punten, kadang kita kurang kayak gitunya aja ke Allah tuh. Ya, jujur, ada berapa orang di sini yang baru mulai sholat ketika ya habis udah WA sana sini pada gak mau bantu, kayaknya tinggal wudhu sama sujud yang belum. Jujurlah, kita sendiri kalau punya teman yang kayak gitu gimana coba sob? Giliran lagi seneng mainnya sama grup yang itu. Giliran butuh duit ada masalah nyariin ibu. Tuh kan? Jiwa julid ibu bergelora kan? Ih mantap itu. Itu orangnya datang aja. Kadang kalian udah nggak mau nunjuk pakai tangan, pakai lisan, pakai bibir. Udah halus ya. Ngapain kesini? Kemarin-kemarin kemana aja? Tolong dong ke yang itu. Kenapa baru nyariin? Ada butuhnya. Ya julid ya. Masya Allah. Maka ya kadang tuh kita juga kayak gitu ke Allah ya. Maka udah yuk bismillah. Maka salah satu tips yang mesti kita lakuin ya. Ini mudah-mudahan semua bisa ngamalin. Yuk kita tuh bisa memulai dari kita kenal sama diri kita sendiri dulu aja. Kalau perlu ditulis. Tulis kira-kira kebaikan diri kita tuh apa aja. Ya. Soalnya mau ditulis ya Allah. Akhirnya misalkan nyampe saya sholat. Begitu ingat sholat lupa rakaat terus ya. Bahkan udah mau sholatnya lupa rakaat melulu. Sholatnya kuliah kulhu lagi. Sedekah, aduh. Kemarin juga ada pilihan yang 20.000 sama yang 2.000. Saya lebih pilih yang 2.000. Itu juga dipilih yang paling lecek. Nanti ketemu tuh bandingin sama kesalahan. Ya Allah, masih ngambil riba. Ya Allah, masih ngeladenin. Kalau misalkan yang ngechat yang WA nggak kayak bihun, nggak kita ladenin. Giliran yang ngechat ganteng mau, wah, rahimku anget mas, gitu kan. Na'udzubillah. Ya. Yuk kita kenal sama diri kita sendiri, jujur. Karena kita itu tahu, kita tuh kalau sendirian ngapain aja, yang terbesit di hati apa aja. Nah, satu pihak lagi yang tahu diri kita apa adanya itu Allah. Allah juga tahu kita kalau sendirian ngapain aja. Di luar orang makan kita, Masya Allah. Tampil terbaik, bicara disusun. Kalau sendirian tahu. Karena kalau kita benar-benar kenal sama diri kita, yuk bismillah. Ada orang ngehina, kita bakal sadar. Yang dia hina tuh beneran ada nggak di diri aku?
Ternyata biasanya memang ada. Dasar si Denis banyak omong. Tuh. Tapi kalau kita pikir, kehinaan yang dia sebut lebih sedikit daripada kehinaan kita yang asli. Bener, emang saya banyak omong, kerjaannya ngomong ya. Dan ternyata saya nggak cuma banyak omong. Allah cuma buka satu, saya banyak omong. Padahal saya banyak utang, banyak cicilan, banyak ketombe, nggak ada yang tahu. Terus kenapa akhirnya orang nyebut itu beneran ada, yang kesebut G cuma satu? Ngambek. Orang beneran iya. Aku dulu kenal, oh iya. Udah gitu, ketika udah kenal sama diri sendiri, ngelihat ya Allah, mati bakal, ke surga pengen. Nabi Adam aja tinggal di surga diusir, satu dosanya. Kita pengen ke surga emang dosanya satu. Terus kita mau ke surga pakai yang mana? Pakai sholat kita yang sering lupa rokaat itu. Yang kadang lupa udah Fatihah atau belum. Rokaat 3 atau enggak. Atau 4. Saking kelayapan itu pikiran kemana-mana, salamnya aja ketuker. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Asa beda ya. Enggak serius kita pakai amalan yang kayak gitu mau ke surga teh. Udah mah zuhurnya setengah 3, asarnya setengah 6. Isanya kadang sekalian subuh ya. Telat soalnya. Udah diingetin sebetulnya, ayo isya dulu. Nanggung mah 2 episode lagi seru. Ketiduran, jadi sekalian subuh. Yang suka nonton bola, oh kadang-kadang Masya Allah, subuhnya setengah 9 jadinya pagi. Ya. Yuk jujur sama diri kita sendiri dulu ya. Jadi kalau kita memandang diri kita pakai apa yang orang lain tahu, terus kita menganggap diri kita tuh sebaik yang orang tahu, ya, orang kan kita kan lagi ditutupin terus aibnya sama Allah. Nih misalkan ya, kita datang ke sini, orang baru pertama kali ngelihat ibu, Masya Allah ini si ibu-ibu, pakaian syar'i, orang mah di luar ada yang liburan entah kemana-mana, bahkan ada yang lagi bermaksiat, ini mah datang pengajian coba si ibu, Masya Allah. Tuh, orang kita ngedengar celetukan itu, terus kita menganggap aku seperti itu. Dan orang kan cuman mengira-ngira, nggak sama kita 24 jam. Terus kita menganggap diri kita itu sebaik yang kayak pikiran orang lain. Ya. Lalu ternyata terbuka diri kita yang asli. Celetuk sama satu orang, Allah dia kan aslinya begitu. Kok ngambek? Emang iya kok. Ya udah wisilah ya. Hatinya nggak hilang. Tapi bisa jadi yakin ke Allahnya yang hilang. Kita ambil pelajaran ya. Kau pengen tanya dulu, apa yang paling membuat kalian bahagia? Sok. Mau ditulis boleh, dilamunin doang boleh. Mumpung ngalamun, boleh semuanya ya. Ibu pengen 7 personil BTS mualaf semua. Saking solehnya mereka hafal 31 juz. 31 ya. Dan mereka siap untuk menjadi suami ke-1 sampai ke-7 ibu. Mumpung ayal bu ya. Pengen punya usaha, pengen punya toko emas, setambang emasnya sekalian, silakan. Ya. Udah kebayang? Jujur, siapa yang begitu ditanya tadi apa yang paling buat kalian bahagia, langsung kebayangnya surganya Allah cung. Tuh, 1, 2, nih. Kelihatannya di bawah 5%, ya. Tapi saya yakin semuanya pasti pengen ke surga. Tapi kadang survei sederhana itu kadang, oh iya ya, ternyata bukan itu yang langsung kita pikirin. Padahal jujur yuk, jujur. Allahnya misalkan ngasih perjanjian dengan kalian, hei kamu hamba, semua yang kamu minta akan kukabulkan. Kecuali satu, tidak ada tempat untukmu di surganya Allah. Mau? Tukar. Semua yang kamu pengen gak akan dikabul, sok dijamin menderita hidupnya. Tapi Allah cuma janji satu saja. Tapi sudah kusiapkan tempat terbaik untukmu di dalam surgaku. Pengen? Ya. Rela berarti ya kehilangan itu semua demi tadi bismillah. Yang penting kita nyampe ke sana. Berarti dari survei sederhana ini kita tuh cuma memastikan aslinya yang lebih kita pengen dari apapun itu adalah ya kita pengen Allah ridho, kita pengen surganya.
Ya, karena Allah tahu itu yang paling kita pengen, maka Allah lah yang paling akan melakukan segala macam cara. Ingat ya, sebetulnya segalanya mudah bagi Allah, ini tanda kutip. Tapi Allah yang akan paling berusaha, paling ngelakuin berbagai macam cara agar kalian, kita nyampe ke tadi yang paling kita pengen, ke surganya Allah. Ya, maka meskipun itu dengan cara yang mungkin kita nggak suka, kita ambil pelajaran. Surat ke-18, surat Al-Kahfi. Di ayat 60-82, kisah Nabi Musa ketemu gurunya Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa komplain 3 hal ya. Perahu yang dilubangi, anak kecil yang terbunuh, sama mereka ngebangun rumah anak yatim, 2 anak yatim yang mau roboh. Fokus ke yang kedua. Ada anak kecil, tahu-tahu dibunuh sama Nabi loh itu, Nabi Khidir. Komplain Nabi Musa, kenapa engkau membunuh jiwa tanpa dosa? Kan di akhir perjalanan baru dikasih tahu. Ini kehendak Tuhanmu. Allah mengetahui anak ini akan, mohon maaf ya, murtad dan akan mengajak sekeluarganya keluar dari Islam. Kita lihat pilihan skenario-nya. Anggaplah si anak tumbuh besar, nggak mati, dan dia menjadi orang yang punya kuasa, punya harta, tampan, tajir, melintir, viral, segala macam, punya, dan akur lagi sama orang tuanya. Tapi satu, sekeluarga murtad, ke surga nggak? Ya. Apa artinya bahagia sebentar ya? Balik yang kedua, si anak masih belum punya dosa, dan masih kecil. Orang anak kecil nggak punya dosa meninggal, pasti ke surga nggak? Pasti. Ibunya, misalkan usia ibunya di situ tidak disebutkan, tapi anggaplah misalkan si ibunya usianya lebih panjang 40 tahun dari hari kematian anaknya. Dan selama 40 tahun nggak ada satu malam pun di mana si ibu nggak nangis. Anak saya mati, ya Allah. Tahu-tahu dibunuh orang tanpa Allah kasih tahu ada skenario apa di dalam itu semua. Nangis. Tapi meninggal dalam keadaan beriman, bertakwa, beramal soleh. Meninggal dalam keadaan beriman, bertakwa, beramal soleh, ke surga juga nggak? Kalau pas nyampe surga, ketemu lagi nggak pasti sama anaknya? Petani aja rela panas-panasan di sawah berbulan-bulan demi panen yang cuma seminggu. Nggak ada nanam 4 bulan panen yang 4 bulan. Masa kita nggak sabar sebentar. Paling lama juga 70 tahun di dunia, 80. Udah jarang yang nyampe 90. Bahkan sekarang ya terserah Allah, ada yang 30 aja nggak nyampe. Demi bahagia yang abadi. Bukan berarti nggak boleh bahagia di dunia, tapi salah besar kalau mewajibkan kita harus bahagia di dunia. Karena tempat bahagia yang asli udah ada, surga. Dunia ini audisi buat nyari tahu siapa yang pantas ke surga. Ya kan, pasti ada episode bahagia di dunia ya. Tapi kalau kita ngewajibin diri kita, pokoknya dunia itu tempat saya wajib harus bahagia tanpa boleh menderita. Oh gimana? Ya tolong lihat ya. Hikmahnya adalah, lihat, saking Allah pengennya sekeluarga ini nyampe surga, Allah lebih ridho nyuruh salah seorang nabi bunuh anak kecil tanpa dosa. Yang penting ini sekeluarga ke surga. Cuma karena alasan itu. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita lagi datang ke sini, ya ada masalah, jadi Masya Allah nggak keluar-keluar, nggak beres-beres. Bisa jadi memang itu jalan dari Allah, kita bisa lebih mudah nyampe ke surganya. Nah tadi ya, kalau mau jujur, pakai amalan yang mana? Atau jujur ya, ini mumpung banyakkan wanita. 4 wanita apa yang paling mulia di surganya Allah? Khadijah radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha, Maryam ibundanya Nabi Isa, sama Asia istrinya Firaun. Jujur, keempat wanita tadi masuk surganya karena hidup enak atau hidup pahit? Pahit banget itu hidup, Masya Allah. Fatimah, putri dari manusia, semulia-mulianya manusia, sepanjang sejarah Allah pernah nyiptain manusia, semulia-mulianya adalah ayahnya tuh, Rasulullah Muhammad SAW. Nah punten bu, anak Pak RT aja atau anak lurah aja bisa belagu di zaman sekarang. Ini anak semulia-mulianya manusia, tengil juga enggak. Begitu dinikahi, emas kawinnya baju besi, mau dipakai kemana? Ya Allah, segitunya. Tangan sampai ledes-ledes karena ngegerus gandum. Enggak belagu, enggak tengil, enggak gimana. Ya. Ngedampingin Ali, udah bismillah.
ala kadarnya. Karena memang pemimpin di zaman itu mah, Masya Allah, sederhana. Enggak, ya mudah-mudahan zaman sekarang juga nanti kayak zaman dulu ya. Istilah. Maryam, walam yamsasni basyar, tidak pernah disentuh oleh manusia. Tahu-tahu hamil, julid masyarakat. Jadi zaman dulu juga ada orang julid, Bu. Ya ukhta Harun, saudaranya Harun. Saudaranya nggak gitu. Kenapa adiknya begini? Tahu-tahu hamil, diomongin, ya udah. Tapi ternyata pengen ada takdir, ngelahirin nabi itu. Ya. Kalau dulu sekarang kami sekolahnya sekolah Katolik, disebutnya Maria, sang perawan suci ya. Enggak pernah disentuh laki-laki. Nah, sekarang katanya banyak Maryam yang baru ya. Tahu hamil tanpa ada ayahnya. Nah, mudah-mudahan enggak ada sini. Ya. Sampai orang banyak yang bilang gini. Zaman sekarang itu banyak yang belum melahirkan tapi sudah menyusui. Bingung ya mikir, jangan. Ngerti nggak? Kalau nggak berarti kalian masih polos ya. Ngerti nggak Pak? Belum melahirkan, berarti belum nikah ya. Tapi sudah menyusui, nyusuin siapa? Jadi bahas gituan ibu. Asia, soleha. Kalau mau jujur, ninggalin Fir'aun, masa iya nggak ada yang mau? Wanita soleha mah, mantan ratu gitu, masa nggak ada yang mau? Enggak tuh, tetap ditempel, udah damping. Dan uniknya ya, kalau di zamannya Rasul kan banyak bonus. Umur pendek, bonus banyak. Contoh, malam Lailatul Qadar, malamnya 1, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Puasa Arafah, puasanya sehari 9 Zulhijjah, tapi ganjarannya 2 tahun. Puasa Asyura atau 10 Muharram, puasanya sehari ganjarannya setahun. Ramadan 30 hari tambah 6 hari di bulan Syawal, dianggap seperti setahun berpuasa. Tuh banyak bonus ya. Banyak sekali bonusnya. Beliau kan di zaman Nabi Musa nggak kayak gitu Bu sistemnya. Umur lebih panjang, bonus lebih sedikit. Tapi kalau dibilang beribadah, beliau pasti taat ibadah. Tapi masalahnya beliau ngelakuin suatu amalan yang amalannya tuh unlimited, tanpa batas pahalanya. Apa itu? Sederhana tuh. Sabar. Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Iya, sholat pahalanya gede, iya zakat pahalanya gede, puasa pahalanya gede. Tapi kalau ditanya amalan yang pahalanya unlimited, sabar. Nah, sabarnya beliau ngadepin seburuk-buruknya manusia. Bukan sekedar ngadepin yang naruh anduk teh sembarangan, naruh gunting gak ditaruh di laci lagi, udah buka laci juga gak ditutup lagi. Kalau ambil baju tuh atasnya diangkat dulu, jadi berantakan semua. Ikut gemes ya. Udahlah, investasi itu. Ya kalau misalkan ada ibu, entar dulu kok suami saya lebih parah tahu dari Firaun. Bohong ibu, demi Allah. Kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Iya atuh, kenapa coba Firaun? Mikirin nggak? Kenapa Firaun ya? Karena nggak ada lagi yang lebih ngaco dari dia. Ngaku-ngaku jadi Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. An-Naziat surat 79 ayat 24. Gitu katanya. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Itu ngaku-ngaku jadi Tuhan. Karena orang ketika udah iman nggak ada, apalagi ngaku-ngaku jadi Tuhan, semua kejahatan dia bisa berani lakuin. Orang masih ada yang berani main judi, berani ngambil riba, tapi masih dia nggak berani ninggalin sholat. Masih ada loh Bu yang kayak gitu Bu. Masih ada iman tuh Bu. Ya, ini Fir'aun Bu levelnya. Lalu lihat, manusia paling zolim mana lagi yang sampai dikirimin 2 orang nabi coba? Firaun doang. Ya. Khadijah, wanita terkaya sejazirah Arab. Begitu dampingin suaminya, kan kita tahu sampai habis itu. Udah habis juga, di ujung akhir hayatnya, bilang ke putrinya, ke Fatimah ya. Kalau bahasa kitanya mah, bilangin ke ayah. Boleh nggak nanti kalau mama udah nggak ada,
sorban yang biasa ayah pakai untuk ketika sedang menerima wahyu, dijadikan kain kafan untuk ibu. Minta kain second, Bu. Ditanya sama putrinya, kenapa nggak minta sendiri? Kan piraku teuing atuh, masa nggak dikasih ya? Masa nggak dikasih? Kenapa gue gitu ditanya kenapa nggak minta sendiri? Malu. Takut selama ini belum cukup berbakti kepada ayahmu. Punten ya Bu ya, kalau saya ada di situ mas saya nyeletuk dah pasti. Bu, ntar dulu Bu, ibu kurang berbakti belah mananya? Harta habis loh semuanya demi ngedukung. Masa kain? Ya Allah, wahai Masya Allah segitu mulianya. Nggak pernah meninggikan suara di hadapan suaminya. Udah jadi kurota ayun. Bahkan ketika akhirnya ada kesempatan bicara dengan suaminya, wahai suamiku, kalau nanti aku sudah wafat dan kau perlukan bantuanku untuk menyampaikan dakwah, gali tulang belulangku, kau jadikan jembatan untuk menyeberangi lautan, menyampaikan dakwah Islam ini. Sampai habis mati juga pengen terus berbakti. Segitunya tuh. Kadang suka ada ibu-ibu komplain, nanti dulu kok, itu suaminya spesiesnya seperti apa dulu. Kan ibu yang milih spesiesnya, masa salah saya juga ya. Tapi itu bikin kita jadi ya Allah. Hah? Oh iya Pak. Nah. Jadi bikin kita mikir, Masya Allah segitunya. Ya. Tapi ya kayak gitu coba lihat ya. Abis-abisan gak dunianya? Ancur-ancuran gak dunianya? Ih pahit. Sia-sia kah? Gak ada yang sia-sia. Makin nyelekit, makin nancep, udah bismillah. Makin gak sia-sia. Ya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau mau jujur mah semuanya satu dah tujuannya. Allah lagi ngedeketin kita ke surganya Allah. Kalau kita masih ngambek melulu, mungkin kitanya aja belum pengen ke surga. Dah. Iya, apalagi ya. Kok termasuk main judi terus kalah, rungkat? Oh iya, pertolongan itu. Jangan suka memandang buruk azab ya. Karena azab itu aslinya pertolongan. Kok masa iya pertolongan? Iya, habis ngintip matanya kecolok. Pertolongan itu lumayan, gugurin dosa. Orang main judi kalah, keuntungannya dua. Satu jadi berhenti, coba menang terus, bisa berhenti. Oh pasti lanjut lagi. Atau dua, lumayan gugurin dosa. Karena demi Allah lebih repot gak pernah kalah, menang melulu, terus mati dalam keadaan bergelimang uang haram. Oh lebih repot, karena ada tanggung jawabnya. Seadil-adilnya pengadilan tuh di sana. Makanya pernah ada obrolan kayak gini ya. Kalau misalkan surga dan neraka tidak ada, gimana? Ya aku juga tidak perlu takut. Kalau surga nggak ada, bahkan neraka juga pasti nggak ada. Tapi justru surga dan neraka itu tanda keadilan Allah. Karena kalau di dunia tuh nanggung, kentang. Orang bunuh satu orang, hukumannya dikisos, dia dibunuh sekali juga. Bunuhnya satu, dia juga dibunuh sekali. Kalau bunuhnya 1000, gimana caranya di dunia dibunuh 1000 kali? Kalau di sana kan bisa. Jadi yang misalkan ngelakuin kesalahan tapi nggak bisa dapat hukuman karena sedang punya jabatan di dunia, oh ada pengadilannya di sana, jangan main-main ya. Atau dibalik, ada orang yang baik tapi boro-boro dapat kebaikan, dimusuhin iya, dijahatin iya, difitnah iya, diremehin iya, dicaci iya, difitnah iya, tapi tetap aja lempeng nurut sama Allah. Oh jangan dikira sia-sia, nanti ganjaran nikmatnya juga pasti ada di sana. Justru adil kan? Coba nggak ada surga dan neraka. Siapa yang mengadili? Mohon maaf ya, oknum-oknum yang pada makan duit rakyat. Coba Bu, kadang saya mikir ya Allah, kalau ada orang jahat tapi bodoh, dia pengen nyolong ayam, ayamnya aja nggak ketangkep, malah malingnya ketangkep, bodoh berarti itu maling. Lihat kalau ada orang jahat tapi bodoh, jangankan nyelakain ayam, nyelakain orang aja gagal. Yang repot kan kalau malingnya pinter. Yang nyolong sendirian, yang lapar jutaan rakyatnya. Tapi pinter kok. Lihat pinternya dari mana? Dari kunci jawaban yang bisa dibeli? Atau tiba-tiba dokter? Bisa request Bu di Konoha Bu. Terus tahu-tahu dengan anggapan seperti itu, langsung ngurus jutaan rakyat.
Langsunglah di TikToknya isinya pilkada kor ya. Debat-debat yang lucu-lucu itu Masya Allah ya. Ya udahlah tuh gimana. Udah tenang aja, gak ada yang sia-sia ya. Hati yang hilang gak ada yang hilang. Tapi mudah-mudahan keyakinannya tumbuh kembali ya. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam harus masuk ke dalam api, kira-kira beliau tahu nggak kalau api itu panas? Kan tidak mungkin sepolos itu, dingin kali ya, masuk nggak mungkin ya. Beliau kira-kira tahu nggak kalau api itu panas dan membakar? Pasti tahu, tapi beliau lebih yakin tentang 3 hal daripada yakin api itu panas. Keyakinan yang pertama, 1, beliau yakin kalau kata Allah saya harus mati, nggak usah ge api, pakai apapun saya bisa mati, tanpa apapun juga. 1. 2, kalau kata Allah saya nggak bakal mati, mau api, mau meteor, mau gunung meletus, mau tsunami, mau gempa bumi, nggak akan mati demi Allah. Kalau belum waktunya. 3, kalau saya udah ngelakuin ini untuk Allah tetap mati, pasti Dia yang maha baik memberikan balas sesuatu yang lebih besar, lebih baik. Beliau lebih yakin tentang 3 hal itu daripada yakin api itu panas. Bismillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah jadikan api dingin untuk beliau. Kadang kita tadi balik lagi, kurang yakin kali kita teh, ya. Sampai kadang misalkan suami pelit ke istri, mungkin karena kurang yakin. Kurang yakin kalau ngasih ke istri Allah bakal ganti berkali-kali lipat lebih besar. Betul? Mau direkam gak buat si bapak? Ulang. Makanya ajak si bapaknya ya. Nih yang penting itu keyakinannya ya. Sampai kadang mungkin kalau ada suami pelit ke istrinya, mungkin karena tidak yakin kalau ngasih ke istri bakal Allah ganti berkali-kali lipat. Gitu Pak, kata si ibu. Ada yang jomblo, Cung, angkat tangan. Tenang ya. Kalau saya bilangnya jomblo berarti janda juga boleh angkat tangan ya. Nggak apa-apa, sama-sama single. Mudah-mudahan jodohnya soleha, soleh ya. Tapi punten ya, saya nanya kayak gitu bukan pengen nafkahin, bukan. Terus buat apa ini ya? Mohon maaf wahai kalian jomblowers. Kalau kalian di sini ada yang udah nggak tahu udah berapa lama minta jodoh, bukan pengen matahin semangat ya. Punten ini mah. Masih ada peluang kalian mati jomblo. Meni kejam si Koko. Beneran. Karena punten syarat ke surga itu gak harus punya jodoh loh. Imam Nawawi gak menikah. Tapi lihat karyanya. Udah meninggal 8 abad yang lalu. Masih dibaca kitabnya. Hadis Arba'in Nawawi, Riyadus Solihin, Syarah Hadis Muslim. Masya Allah. Ingat gak rumus jodoh? Jodoh itu cepat atau lambat pasti ketemu. Yakin? Di mana paling cepat? Di dunia. Paling cepat ketemu di dunia, paling lambat ketemu nanti di surga ya. Pertanyaannya satu, kita mati ke surga apa enggak? Iya dong, itu lebih penting ya. Karena ada yang relain surganya demi sekedar dapat jodoh di dunia. Ya udah deh nggak apa-apa aku balas WA-nya. Ya udah deh nggak apa-apa ketemunya di hotel juga. Ngaji kayak gini, ini di hotel kan? Ya udah deh nggak apa-apa buka kerudung. Ya. Padahal jangankan jodoh naksir, satu dunia naksir Allah benci juga repot. Ya. Jadi cepat atau lambat pasti ketemu. Ya. Jangan tunggu kaya dulu baru sedekah, sedekah dulu nanti Allah jadikan kaya. Jangan tunggu imam yang soleh dulu baru jadi soleha. Soleha dulu nanti Allah kirimin yang soleh. Gitu. Ya. Itu yang jomblo. Kalau di sini ada yang minta kaya, punten. Masih ada peluang dia belum pernah ngerasain kaya meninggal. Apakah karena Allah pelit? Enggak. Karena Allah tahu ini orang kaya ngaco nih, mendingan gak usah dikasih duit lah.
Iya kan, ada orang bisa nggak jadi maksiat loh gara-gara nggak punya duit. Dugem lagi nggak? Habis bro duit. Ya udah ya, nggak diajak. Ya udah. Nggak jadi deh maksiatnya. Pertolongan itu. Berarti nggak punya duitnya dia tuh pertolongan. Cuman karena bahagianya dia di duit, jadi ngambek kalau nggak punya duit. Yang ketiga, kalau ada orang yang minta sehat, nggak sembuh-sembuh, punten masih ada peluang. Ya sakit aja sampai ke wafatnya. Apakah karena Allah nggak sanggup nyembuhin? Bukan. Karena tapi demi Allah akan ada hari di mana dia nanti bersyukur. Alhamdulillah ya Allah saya yang kanker. Boro-boro pergi maksiat. Tiap hari cuma terkapar sambil zikir. Maka dia pasti, ya Allah, dosanya pasti lebih sedikit daripada yang sehat tapi maksiat. Berapa banyak kemaksiatan yang perlu kesehatanmu? Ya, nggak bisa kalau lagi sakit, Masya Allah. Udah mas sambil sakit itu gugurin dosa. Kan Nabi mengingatkan, setiap anak Adam sakit, Allah cabut 3 hal. 1, cahaya di wajahnya dan keceriaannya ya, murung, layu, pucet. 2, nafsu makannya, nggak pengen makan. Yang 3, dosa-dosanya. Begitu dia sembuh, Allah kembalikan yang 2, tidak kembalikan yang 1. Allah kembalikan cahaya di wajahnya dan nafsu makannya, dosanya nggak dikembaliin. Nggak rugi. Dan sakit apapun ini ya, termasuk sakit hati diomongin orang. Nggak cuma yang sakit fisik yang harus diopname, enggak. Ya. Kayak istilah, jodoh belum tentu dikabul, kaya belum tentu dikasih, sehat belum tentu diijabah. Tapi maha baiknya Allah ya. Ada satu doa yang kalau ini yang kita minta pasti dikabul. Kalau lagi pengen banyak mengulang-ulang ini ya. Doa minta apa? Doa minta hidayah. Yuk mudah-mudahan panjang umur malam ini bangun seperti ini minimal 2 rakaat. Beres sholat udah angkat tangan. Gak ada yang lihat, gak ada yang nonton, berdua. Cuma benar-benar kalian sama Allah aja udah. Ngaku aja. Ya Allah ini hambamu pulang ya Allah. Tahu banyak dosanya, banyak salahnya. Tahu takut akan ganjarannya. Tapi siapa lagi yang bisa ampunin ya Allah. Tahu amalan segitu-gitunya ya Allah. Tapi kalau malam ini hamba diizinkan minta ya Allah. Anugerahkan hati hamba hidayah ya Allah. Kasih petunjuk, kasihlah. Karena kalau sampai udah itu yang Allah kasih, kalian akan selalu nemu cara lah untuk bahagia. Bismillah. Dijahatin orang, ya sudahlah. Dari awal juga berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Tapi nggak kesel, kalau mau jujur saya bakal mati, ke surga pengen. Pakai amalan apa? Nabi Adam aja diusir dari surga dosanya 1. Justru ditolong gara-gara dia jahat, lumayan gugurin dosa. Berarti harusnya saya ngasih kue bolu ke dia. Karena jadi jalan penggugur dosa. Tapi kelakuannya nyebelin. Alhamdulillah, kapan sih kita meninggal ditanya kelakuan orang? Kan ditanya kelakuan masing-masing. Lempeng enak ya. Tapi kalau misalkan gak ada hidayah, bukan itu yang Allah kasih. Terserah mau punya apa aja juga ngambek melulu. Ngambek terus. Berapa banyak orang yang iri dengan mobil kalian kalau mau jujur. Gak usah gitu lah. Ada orang yang iri loh kalian bisa jalan kaki. Mereka mah ya Allah udah gak bisa jalan lagi. Ya. Tapi Masya Allah kadang pernah menyaksiin. Orang lagi duduk di mobil mewahnya tapi sambil nangis. Nangis tuh di dalam BMW itu. Sedangkan ada orang yang pasang wallpaper di handphonenya mobil BMW. Biasanya orang yang udah punya mobil BMW betulannya, gambar wallpapernya pasti bukan mobil BMW-nya dah, pasti. Gambar seblak mungkin, macam-macam. Tapi isilah, ya. Kan ya sampai orang yang korupsi, kira-kira mereka sebelum korupsi udah kaya belum? Udah kaya, perlu modal buat supaya bisa punya jabatan yang bisa dia korupsiin, ya. Tapi ya sudah, karena nggak ada hidayah, udah nyolong we kerjaannya. Ya. Begitu juga termasuk punten ya. Berapa banyak kasus perselingkuhan ternyata cantikan istrinya daripada pelakornya. Betul? Menjiwai, ya. Menjiwai. Tenang, saya nggak bahas suami ibu ya. Suami ibu soleh insya Allah ya.
Kalian tahu sampai akhirnya orang bilang ternyata jadi pelakor itu nggak perlu cantik kok, hanya perlu apa? Gatal. Kalian tahu obat gatal apa? Herosin, salisio. Tergantung gatalnya karena apa. Kalau gatalnya karena panu boleh pakai Kalpanax, Fugiderm, Salep 88 boleh, silakan. Maka silakan kalau ada yang ngajak ngobrol suami ibu, udah taburin salisil aja. Suaminya yang gitu, aduh, Masya Allah, ruqyah aja lah. Dah istilah. Aslinya dalam Islam kan yang rugi yang menzolimi, bukan yang dizolimi ya. Apa-apalah istilah. Udah saya pengen sisain banyak tanya jawab diskusi, bisa ada yang perlu curcol, curhat ya. Masya Allah istilah. Mudah-mudahan muat banyak sampai maghrib ya kita ya. Pasti seneng kok kalau sampai maghrib. Masya Allah. Tapi kayaknya MC-nya suruh turun dulu katanya biar ibu-ibu sini bisa lihat katanya. Iya nggak Bu? Oh, ibu niatnya pengen ngaji kan? Oke, hadirin, alhamdulillah tadi Koko sudah share beberapa dan mungkin izin kok saya sedikit rangkum ya, sama sedikit highlight karena tadi sebelum Koko masuk kita sempat ada tanya-tanya bersama audiens yang tadi betul kata Koko. Yang datang ke sini kita luruskan dulu untuk pengajian. Masalah hati dan masalah pribadi kita itu sebetulnya yang akan menyelesaikan Allah dengan ikhtiar diri kita sendiri. Dan kadang ini juga tadi saya highlight, Koko juga sampaikan, kadang kita merasa masalah kita paling berat, paling menderita. Tapi coba deh kalau misalkan kita buka kisah-kisah Nabi. Di YouTube mungkin, di Reels juga ada, tidak terlalu panjang. Sepertinya derita mereka, masalah mereka itu nggak ada apa-apanya. Kadang kita stres karena sedikit hal yang kecil. Tapi ujian-ujian, mohon maaf ya, kalau boleh, banyak kan sekarang sampai datang ke psikolog untuk mengobati anxiety dan lain-lain, atau misalkan ada trauma masa kecil, istilahnya itu banyak. Tapi sedikit izin highlight, Nabi Muhammad SAW dari kecil itu harusnya dia yang paling mentalnya rusak. Dari kecil ujian, masalah berat-berat. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak semua di sini banyak. Kadang kita perlu melihat Rasulullah manusia mulia aja seperti itu ujiannya. Semoga ujian-ujian yang kita jalankan hari ini, yang mungkin merasa hatinya yang hilang dari tadi ibu-ibu banyak yang share, semoga kita sesuai doa Koko mendapatkan hidayah. Karena tanpa kita sadari semuanya itu adalah kehendak Allah. Tadi Koko juga sampaikan, Nabi Ibrahim kalau mau kehendak Allah meninggal karena api, ya meninggal. Tapi kalau misalkan belum kehendak Allah, ya tidak akan terjadi. Bahkan kita meninggal pun kita nggak tahu usia berapa. Apakah karena kecelakaan, atau tiba-tiba lagi tidur, atau lagi sholat dipanggil, kita nggak tahu. Betul tadi, semoga kita semuanya mendapatkan hidayah dan bisa mendapatkan kesabaran, karena pahala yang tadi Koko sampaikan, pahala yang unlimited adalah sabar. Siap ya ibu-ibu, bapak-bapak? Oke, bismillah, semoga kita sabar terhadap masalah-masalah hati kita, dan saya akan membuka sesi tanya jawab. Tenang, bagi Anda yang ingin bertanya, tolong angkat tangan terlebih dahulu, nanti saya akan tunjuk dan kru akan menghampiri Anda. Boleh saya hitung 1, 2, 3. Oke, dari depan dulu silahkan Ibu. Bu, nanti pas angkat tangan wajahnya lebih meyakinkan. Jadi dipilih sama tuan MC. Ya, boleh berdiri biar bisa lihat, silahkan.
Perkenalkan baru disampaikan pertanyaannya ya. Perkenalkan diri baru disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya An-Nur dari Cikampek. Oke. Silakan pertanyaannya, Mbak Nur. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Ko Denis, ikhtiar terbaik apa seorang wanita untuk menanti jodohnya, tetapi kita sampai di tahap di mana yang tadi Ko Denis sampaikan, ikhlas bahwa di dunia ini kita belum tentu ada jodohnya. Ya. Terima kasih. Baik, istilah. Satu-satu ya. Satu-satu. Karena kalau udah umur segini tuh cepet lupa. Jadi kalau sudah tua tuh cirinya 3. Satu, cepat lupa. Yang kedua sama ketiga saya lupa. Berarti saya udah tua. Baik, istilah. Ada yang mau menjadi solusi, Pak? Silakan kita. Mungkin izin dulu sama istrinya ya, Ko ya. Istrinya siapa? Istri bapak-bapak iya, biar jadi ya. solusi. Bismillah. Yuk, bismillah. Begini, ketika kita bicara ikhtiar agar doa kita dikabul itu, kadang orang salah fokus ya. Kayak misalkan berusaha untuk punya keturunan. Saya menyaksikan sendiri, ternyata caranya beda-beda loh. Ada yang dengan banyak sedekah, karena memang dia diujinya harta. Ada yang memang dia banyak baca Quran dan menghafalkannya, karena memang tidak diuji harta, tapi dia senang sekali baca. Ada yang dengan lebih berbakti lagi ke orang tuanya, dan lain-lain. Ya, sehingga memang kayak tadi kau bilang, aslinya sebelum kita minta juga Allah juga udah tahu kita tuh pengen berdoa apa. Cuman kadang ini sampai jadi pertanyaan paling sering bagi orang Indonesia. Kok amalan untuk ini apa? Kok doa untuk ini apa? Sah-sah aja sih. Tapi yang harus lebih sering kita pikirin adalah bukan apa yang harus, bukan doa dan amalannya apa, tapi gimana caranya kita melayakan diri agar doa kita dikabul sama Allah. Kayak contoh, naksir ke orang. Kita lebih sering mikirin apa? Gimana ya caranya biar dia naksir balik? Kalau itu yang dipikirin, akhirnya si otak jadinya memberikan jalannya tuh kayak, oh ya udah kasih hadiah, oh ya udah dandan yang tampan, yang cantik, pinjam jaket temen, pinjam motor temen, kasihin ini itu, nyanyiin lagu dan lain-lain. Ya. Padahal yang harusnya lebih sering dipikirin adalah nih, laki-laki sebaik itu atau wanita sebaik itu kira-kira sukanya main kayak gimana? Udah kita jadi yang kayak gitu. Memantaskan. Jangan sibuk mencari, tapi sibuk menjadi. Mantasin diri, istilah. Sama ke Allah juga gitu ya. Kadang kita mikirin, katanya kudu baca sholawat yang itu, katanya kudu baca surat Yasin, katanya kudu baca Al-Mulk, katanya kudu baca Al-Waqiah, terus segala macam dilakuin. Katanya sedekah minimal segini. Kalau mau jujur mah, terserah. Sukanya apa, mampunya gimana. Tugas kita satu, melayakan diri kita agar layak dikabul oleh Allah. Ya. Karena kadang ya, itu dia Allah ya, dia maha tahu. Ada orang yang minta kaya nggak dikasih kaya karena Allah tahu dia kaya hancur. Sholatnya bakal telat melulu, ke Allahnya jadi lalai. Cuman kenapa kita menderita? Kan karena kalau mau jujur karena sudut pandangnya aja. Di hatinya apa? La ilaha illallah. Artinya kan sebetulnya bukan tiada Tuhan selain Allah. Karena ilah itu artinya sesembahan sebetulnya. Ilahin nas di surat An-Nas, sesembahan manusia. Nah, tapi secara makna artinya meluas, yaitu apapun yang mendominasi hati. Makanya sederhana, contoh dia sholat sih kok, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis. Giliran hilang duit nangis, udah di hatinya duit berarti. Kok dia sholat sih kok, tapi ketinggalan sholat nggak nangis. Giliran gagal nyalek gila. Ya berarti di hatinya jabatan. Makanya dia sedih gara-gara itu dia. Padahal kata siapa yang dia pengen, dia suka, dia idam-idamkan, baik itu menurut bagi Allah, enggak juga. Karena ketika nyampe ke titik, ya itu dia Islamnya aslama, yuslimu, berserah, lepas, tapi bukan pasrah. Tapi masalahnya definisi bahagianya udah berubah. Kalau dulu menurut kita nikmat adalah keinginan yang dikabul, sekarang bagi kita nikmat adalah apapun yang bikin kita tambah dekat sama Allah. Mau bentuk kayak diputusin, kayak motor hilang, kayak ditipu orang, kayak kalau gara-gara itu tambah banyak sujudnya, bismillah, bisa jadi kebaikan itu. Walaupun di awalnya ngambek, pahit.
Ingat cerita yang ya tidak sebut nama ya. Korupsi 10 orang, yang 9 gak ketangkep, yang 1 ketangkep, kan ngambek dia juga. Tapi setelah dibebasin ditanya, gimana nih udah penjara bertahun-tahun? Alhamdulillah. Kok alhamdulillah sih? Ya iya, gara-gara ketangkep saya jadi berhenti. 2 jadi kenal Allah. 3 lumayan gugurin dosa. Coba kebayang korupsi melulu sampai mati tanpa pernah jalanin hukuman di dunia, lebih repot dihukum di sana. Jadi ya sudah, mudah-mudahan kita layakkan diri kita untuk ya tadi. Bedanya pasrah sama tawakal itu kan pasrah hasil terserah Allah, kita nggak apa-ngapain. Jadi kalau sudah nyampe di titik ikhlas, ya tawakal. Hasil gimana Allah, tapi tetap ikhtiar maksimal. Ikhtiarnya bukan nyari di micet, di Tantan, di Tinder, di Omi, bukan. Ya. Tapi ya sudah, layakkan diri kita aja. Karena salah satu efek dari kita ngelayakan diri, orang yang pengen ngedeketin juga jadi mikir-mikir tuh. Coba ya, udah terlihat soleha, syari, memang berilmu, hafal Quran. Punten, yang tukang mabuk bisa nggak berani deketin tuh, rasa nggak pantas. Sehingga akhirnya kan, mohon maaf ya, yang kualitasnya agak mohon maaf di bawah standar kualitas laki-lakinya, jadi nggak berani ngedeket, ya, jadi nggak berani ngedeket. Sedangkan kalian wajar, boleh silakan punya standar sendiri. Saya pengen yang baik, yang soleh, yang apa. Nah, kalau kita pengen agar dapat yang datang juga orang yang baik, yang melayakkan standar, kita juga layakkan diri. Karena kita sama mikir, saya pengen dapat jodoh ya Allah, laki soleh, mapan, punya ilmu agama, ya kira-kira yang soleh maupun punya ilmu agama sukanya sama akhwat yang kayak gimana? Nah, udah jadi aja kayak begitu. Bismillah. Ya. Insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Gak akan sia-sia semua ikhtiarnya ya. Tuh, jadi jangan sibuk mencari tapi sibuk menjadi. Dan bisa jadi semuanya ini adalah kehendak Allah ya. Bisa jadi mungkin mbaknya belum dipertemukan dengan jodoh yang sesuai dengan kehendak Allah. Oke, selanjutnya boleh silakan angkat tangan, saya akan lihat dulu. Angkat tangan apa dadah-dadah? Angkat tangan. Nah, Bapak dulu deh silakan sebentar, laki-laki dulu ya. Boleh sebentar. Tenang, akan kebagian nih. Kalau waktunya cukup, atau biar cepat saya jawabnya nggak tahu aja deh, biar jadi semua kebagian. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kodenis saya Hijri, tinggal di Kerawang. Yang saya mau tanyain gini kok, ini sebagian mencari hati yang hilang gini. Oh gitu. Saya kan pernah nikah 2 kali kok. Wih, berpengalaman Bapak. Iya, silakan. Nah, di pernikahan saya yang pertama itu baik dari keluarga saya atau dari keluarga mereka mantan ya, itu sebenarnya nggak ada ridho gitu ya. Cuman karena kita waktu itu mungkin bucin ya, gitu. Bucin, oke. Jadi udah tabrak aja deh gitu ya. Okay. Nah akhirnya kita nikah dan masya Allah berat banget ngejalanin itu berat banget gitu ya. Jadi sedikit masalah langsung meledak, sedikit masalah langsung meledak. Nah, setelah punya anak pertama, ya, itu saya memutuskan untuk pisah kok. Oke, nah, terus? Ini yang jadi ganjilan saya itu, saya sampai detik ini kadang di hati itu masih suka menyalahkan ibu saya atas kegagalan yang pertama. Iya. Bukan berarti, mohon ya kok, ini ada istri saya soalnya. Oh, agak hati-hati ini ngomongnya jadi. Iya. Iya, silakan lanjut. Lanjut. Untuk mantan itu saya udah selesai, sama sekali sudah selesai. Cuman saya ke anak itu karena dilarang ketemu ya, bahkan saya mau menafkahi anak pun ada batasan dari keluarga yang di sana. Nah, terus? Kadang karena saya ketemu anak setahun sekali, dibatasin untuk ketemu gitu ya. Di posisi itu kadang-kadang saya menyalahkan ibu saya. Nah, tapi di sisi lain karena saya sudah ketemu dengan
istri ya. Iya. Cie. Jadi sekarang nyalahin saya. Oke, lanjut dulu, maaf. Ada hikmah besar kok. Jadi ibu saya kan 4 tahun ya, 4 tahun ke belakang itu stroke. Ya. Kebayang kalau saya masih sama istri yang pertama, waduh, yang rawat ibu saya gimana nih sementara saya kerja. Nah, Iya. alhamdulillah saya dipertemukan dengan ya Alhamdulillah. yang Masya Allah. ya, yang ikhlas merawat orang tua saya gitu kok. Cuman hati saya tetap, walaupun saya sebagai anak terhadap ibu saya sekarang seorang bapak yang kadang-kadang pengen ketemu anak saya di Iya. saat itu nggak bisa kok. Iya. Saya cuman kadang-kadang lihat ibu saya itu dalam posisi stroke, saya suka kenapa sih mah dulu gitu. Oke. Itu aja sih kok. Nah, Iya, bisa. untuk mengobati Iya. perasaan saya ke ibu gimana ya kok? Iya, bismillah. Oke, terima kasih kok. Makasih. Sama ini kok ada permintaan. Apa tuh? Saya follow kode ini sebelum dikonfir kok. Terima kasih kok. Iya. Perasaan nggak saya lock, jadi begitu follow langsung bisa ya. Langsung ke follow ya. Nanti sebutin aja nama akunnya. Iya, boleh tuh. Yang follow banyak soalnya. Silakan Baik, kok. bismillah. Saya notifikasinya dimatiin soalnya. Ya. Kalau nggak ngaji-ngaji soalnya. Ya, bismillah. Baik. Yang pertama, emang dapat apa dari nyalahin pihak lain? Coba. Kecuali setelah kita nyalahin seseorang atau nyalahin siapapun itu, masalah langsung beres kan enggak? Nyalahin nggak disalahin, udah lewat mah udah weh. Ya. Karena kalau yang dicontohkan oleh para nabi dan orang-orang soleh terdahulu, contoh Nabi Adam kan kalau mau juga bisa nyalahin iblis. Ya Allah, engkau kan tahu, aku awal digoda iblis nggak mau, terus iblis godain istri, namanya sayang sama istri, akhirnya jadi ikut tergelincir. Kenapa saya yang dihukum? Istri we sama iblis yang dihukum. Apa ngomong kayak gitu? Enggak. Al-A'raf ayat 23, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zolim. Bahkan berdiri di depan istrinya. Bukan istri saya, bukan iblis, saya yang salah. Jika engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Iblisnya ngomong apa? Surat 39 Al-Hijr Surat 15 Al-Hijr ayat 39. Karena engkau yang telah menjadikan aku sesat ya Allah. Nyalahin Allah. Ibarat ada maling ditangkap, kenapa kamu nyolong? Allah sih jadiin saya maling. Itu jawaban iblis. Maka ya sudah, bismillah. Mereka ternyata jenis-jenis orang yang sibuk setiap kali terjadi sesuatu, sibuk untuk gimana caranya jadi jalan tambah dekat sama Allah. Nyalahin dapat apa? Gak dapat apa-apa. Gak dapat apa-apa. Makanya ketika kita ada sesuatu yang kita sesali, bahkan kalaupun kita benar-benar jadi korban, kayak contoh, kecopetan, dompet banyak, maling bisa-bisanya milih ke dompet kita. Mau nyalahin apa? Dasar maling kurang ajar, emang kurang ajar, kalau soleh nggak akan nyolong. Ya bismillah, pasti akan ada, pasti mungkin diundang oleh sesuatu. Emang saya dosa apa kok? Selamat, Anda dapat dosa yang baru. Anda ngerasa diri nggak ada dosa, tidak dosa. Apa istilah? Terima. Ya. Karena seharusnya yang harus paling kita sibuk pikirin itu adalah gimana caranya dari setiap kejadian kita jadi tambah dekat sama Allah. Contoh, kalau salah fokus ya, artis salah fokus. Ketahuan misalkan artis kebuka skandalnya. Kalau dia sibuknya mikirin followers atau endorsan atau kontrak sinetron, stres. Tapi kalau dia sibuk mikirin, apa yang seharusnya dia pikirin? Gimana caranya gara-gara kejadian ini saya jadi diampuni Allah. Anggaplah dia bisa sewa pengacara mahal, netizen kembali cinta, tapi nggak tobat-tobat, repot. Anggaplah netizen masih mencaci, tapi dia udah sujud, sholat malam, ampun ya Allah, saya ngaku dosa, ngaku salah, ampun, minta tobat. Allah udah ampuni, selamat. Siapa yang bisa jahatin? Guru kami bilang, ada satu skill yang benar-benar, kalau kamu punya skill ini, sukses dunia akhirat. 1 dari 3 sih, tapi ini skill ini mahal sekali, ya. Yaitu skill apa? Skill untuk mengetahui kekurangan diri sendiri. Kayak Nabi Adam tadi. Begitu akhirnya kejadian satu,
Beliau korban, tapi yang dia sibuk pikirin adalah gimana caranya tambah dekat sama Allah. Bismillah. Karena ada orang baru tahu dirinya punya kekurangan yang harus diperbaiki, ada yang harus berantem dulu loh sama orang. Saya hidup misalkan 40 tahun, kok tiap 6 bulan sekali ganti circle pertemanan sih? Masa mereka semua yang ngaco? Ada orang kerja setahun dipecat 14 kali, masa 14 perusahaan yang ngaco semua? Baru di perusahaan yang ke-15 dia mikir, apa jangan-jangan saya yang salah ya? Teman sekolah bareng tahu-tahu pas udah di usia 50 atau 40, kok teman saya udah punya ini itu, saya malah nggak punya apa-apa. Jangan-jangan saya yang salah cara hidupnya. Masa ya harus nunggu kayak gitu dulu isin? Karena ketika akhirnya dapat apa coba? Ada masalah di kantor misalkan, sibuk ngomporin. Emang salah dia apa? Begitu dia yang salahin, tenang tuh. Alhamdulillah bukan saya yang kena, tambah soleh enggak, tambah banyak sujudnya enggak, tambah takwa enggak. Malah sibuk ngomporin lagi. Dia memang gitu Pak, udah sering saya kasih tahu, kompor meleduk gelehnya. Istilah. Kejadiannya nggak ada yang kebetulan atas izin Allah. Siapa yang paling beruntung dari setiap kejadian? Dia yang bisa menjadikan apapun yang terjadi dalam hidupnya jadi jalan tambah dekat sama Allah. Apalagi ibu atulah, beneran. Satu dunia akhirnya cinta ke kita, tapi kita pernah nyakitin hati ibu dan itu masih nyelekit di hatinya. Dan kita belum minta maaf, punten. Haram bagi kalian ke surga demi Allah. Tapi daripada misalkan satu dia benci kita, satu dunia nggak suka kita, tapi ibu kita malam tuh sholat, ya Allah. Alhamdulillah hamba ridho dianugerahi putra seperti ini. Demi Allah satu langkah kayak kalian udah di surga itu. Udah setengah nyampe surga itu. Beneran, ke ibu tuh nyampe segitunya. Kalau misalkan sampai ditanya, nah 1 tambah 1 itu 5 loh nak. Iya bu, udah iyahin aja. Karena kalau ke orang tua tuh kudu mikirnya bukan masalah benar salah, tapi dia pintu surga kita yang paling utama. Kecuali perintahnya suruh ninggalin sholat, suruh jangan nyembah Allah, itu beda. Ya, kalau misalkan ke orang, bismillah. Selevel Abdullah bin Amr bin Al-As pengen ikut perang, jihad sama Nabi, siap mati, ditanya, punya anak gak? Punya orang tua gak yang masih harus diurus? Punya, pulang jihadmu di rumah. Rela mati itu teh. Segitunya. Bismillah, nggak apa-apa. Kejadian pahit memang, pilihannya cuma 2. Kalau nggak gugurin dosa, ninggiin derajat. Bisa jadi gara-gara semua kejadian ini dengan perasaan rindu kepada anak pasti tambah tinggi derajatnya di sisi Allah. Apalagi dengan nyalahin siapapun juga nggak membuat seperti itu. Dan kalau kita sudah melayakkan diri, mudah bagi Allah. Anak mah nyari nanti. Apalagi kitanya juga makin takwa, akhirnya punya prestasi, makin jadi orang baik. Nanti si anaknya nanya, ya Allah, mana ayah saya? Oh ternyata itu, oh Masya Allah. Dia kan yang ini, tokoh yang jadi manfaat bagi rakyat itu. Dia, oh Masya Allah, bismillah. Nyari pasti. Gak mungkin enggak. Ya, ikatan darah mah kan gak hilang. Dah bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Lekas sembuh ya. Syafakilah labasa tahuran untuk bundanya. Allahumma rabbana asibil basya ishfi anta syafilah syafi'a ila anta syifaan la yughadiru saqaman. Silah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada lagi? Oke, tadi udah ya. Berarti apapun itu, pertama sabar dulu dan semoga itu menjadi buat penggugur dosa atau untuk menaikkan derajat kita semua. Oke. Penanya selanjutnya, sebentar, sebelah sini ibu pojok, boleh silakan. Dari tadi udah kode soalnya, iya di dia, cina di dia, sok mangga. Ya, bismillah. Yuk. Nah, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Yuk. Iya. Ada mic-nya bu? Sebentar, saya mundur sedikit ya kok ya. Nah, ibu boleh berdiri silahkan, biar kelihatan. Sama kokoh. Nah, maju bu, maju sedikit. Nah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn. Saya di sini mau bertanya. Ada 2 pertanyaan boleh ya kok ya? Iya mangga. Yang 1. pertama, apa saja tentang penyakit hati? Ya. Terus bagaimana cara mengatasi penyakit hati itu? Baik, istilah. Yang kedua, apa manfaat sabar dalam menghadapi ujian? Bagaimana cara melatih kesabaran? Juga apa hikmah dari sikap
sabar. Masya Allah. Oke. Terima Terima kasih kasih, Bu. Bu. Assalamualaikum Itu pertanyaannya 5 ya Bu ya. kasih. Apa dan bagaimana, kemudian apa, bagaimana dan apa lagi. 5W1. Silahkan. 5 pertanyaan dalam 2. Gak apa-apa, Ibu mah harus diiyain. Silahkan kok dijawab. Ya, yang Atur nuhun, pertama Ibu. ya. Yang pertama tadi tentang penyakit hati. Bedain sama sakit hati ya. Sakit hati mah dijulitin orang dan lain-lain seperti ini penyakit hati. Tapi yang perlu digarisbawahi dari penyakit hati itu adalah bedanya dengan fisik ya. Bu. Kalau penyakit fisik Bu, sambil di dunianya sakit, tapi sambil gugurin dosa. Begitu mati, penyakitnya nggak ikut. Punten ya, meninggal karena tumor segede bola basket di leher. Nanti dihidupin, ketika dibangkitin lagi kan tumornya nggak ikut. Kelindes di jalanan, ususnya kemana-mana, dibangkitin lagi nggak ikut. Jadi penyakit fisik mah gitu di dunia. Nggak di dunia gugurin dosa, pas kena meninggal nggak ikut. Kalau penyakit hati di dunia nggak kerasa, tapi giliran akhirnya meninggal dipertanggungjawabkan tuh. Kenapa kamu sombong? Kenapa kamu takabur? Lebih repot tidak? Repot. Dan kita itu suka ngumpulin pahala. Ibarat kalian punya ember pahala masing-masing. Nah, tapi kadang kita suka lupa ngecek ember pahala kita bocor atau enggak. Apa yang paling bikin bocor? Penyakit hati. Hati-hati. Ya, bedanya kalau penyakit fisik itu kita gampang ngakunya. Datang ke dokter, saya sakit ini dok, ininya sakit, kemarin juga kebanyakan makan beling, misalkan. Ya, gampang. Nggak ada orang datang ke dokter, apa yang dirasa? Nggak mau rahasia, kepo. Nggak ada. Kalau penyakit hati, orang datang mau nyembuhin aja. Saudaraku, duaan lagi ditraktir itu juga nggak ada yang dengar. Saudaraku nggak boleh gitu, itu namanya takabur. Siapa yang sombong? Hah, galakan dia. Ya, nah, istilah. Penyakit-penyakitnya kalau di Darut Tauhid disebutnya Shimun Taki'u Cidun. Nah, bukan bahasa Arab itu teh, singkatan. Syirik, munafik, taki taknya, takabur, ki-nya, dengki, ujub, satu lagi cidun, cinta dunia. Ya. Oh itu hati-hati semuanya ya. Dijabarin satu-satu nggak mungkin, tapi hati-hati ya. Syinya syirik yang seperti ria. Ria itu termasuk syirik ya. Syirik kecil. Karena ria itu bukan pamer. Ria itu ngelakuin suatu amalan tapi bukan untuk Allah. Ya, sholat duhanya biar dipuji dan lain-lain. Syirik, munafik, takabur, dengki, ujub, cinta dunia. Ya, izin saya dikasih kode buat satu pertanyaan lagi. Jadi nggak bisa kejawab semua Bu. Nanti di sesi selanjutnya ya, insya Allah. Insya Allah ya Bu ya, misal kita ada umur, sama Koko juga ada umur, kita akan ciptakan untuk sesi selanjutnya. Silakan satu pertanyaan terakhir, boleh? Sabar. Saya dari tadi juga lihat semua audiens yang konsisten, yang selalu angkat tangan, ibu yang berkerudung hijau, silakan yang ada di tengah. Satu pertanyaan terakhir. Mangga, silahkan. Mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Syahputri. Saya dari Bekasi, Tambun, Bekasi. Untuk hati yang hilang, saya tidak akan bertanya. Tapi saya ingin meminta doa Koko dan saudara-saudara di sini semua. Untuk anak saya, laki-laki usia 6 tahun, yang 2 tahun terakhir dokter vonis mengidap penyakit langka. Itu aja sih kok, minta doanya aja untuk anak saya. Siapa namanya? Atarfa Damelano Syakil. Panggilannya? Atarfa. Atarfa, istilah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafakallah la ba'sa tahuran ya. Allahumma rabbana asibil basya isfiyata syafi la syafi la inta syifaan la yugadiru sakoman. Bismillah. Gak sia-sia, gak ada yang kebetulan yang ngasih penyakitnya
pun terjadinya dengan izin Allah. Istilah kadang yang seperti itu tuh bisa jadi investasi. Baik bundanya yang ikut berjibaku mengurusnya maupun putranya yang tidak sesehat anak-anak lain. Sebentar mah dunianya. Dan kalau misalkan di dunia yang sebentar ini seluruhnya malah jadi amal soleh, malah jadi penggugur dari segala kesalahan, akan ada hari di mana bisa jadi nanti kita semua yang iri dengan nasibnya bunda ini. Ya, apa-apa. Istilah doakan ya kepada beliau, Dea Tarfa, istilah mudah bagi Allah untuk menyembuhkan, tapi sembuh tidak sembuh, sehat tidak sehat, nggak ada yang sia-sia. Semuanya pilihannya cuma meninggikan derajat beliau dan keluarga di sisi Allah. Istilah. Kita doakan bareng-bareng ya, si selanjutnya. Silakan, ayo sini, apa lagi? Oke, karena sesi pertanyaan cukup untuk 4 orang dan alhamdulillah sini udah ada 4 ya. Atau mau tambah 1 lagi kok cukup? Kenapa? Mau 1 lagi tuh cukup. Ah iya boleh. Oke, karena tadi doa 1 lagi deh kesempatan yang mau bertanya. Ibu yang ujung sana boleh yang dadah-dadah. Ya halo Bu, halo. Ya silakan yang berdiri. Berdiri Ibu silakan. Nah, 1 pertanyaan terakhir. Ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih. Saya mau bertanya kok. Mangga. Jadi saya tuh kan ditinggalin sama almarhum papa saya. Ya. Baru ditinggalin. Nah, sekarang tuh saya tuh punya keresahan hati gitu. Ya. Tenang Ibu, tenang. Atur nafas, boleh. Speechless. Ya. Silakan, Iya. Silakan. Nah, kebetulan saya ikut suami ke Karawang. Iya. Lalu orang tua saya, ibu saya di Bandung gitu kan. Nah, kok apakah saya berdosa kepada ibu saya meninggalkan ibu saya sendirian karena papa saya sudah gak ada? Apa saya durhaka kepada ibu saya meninggalkan beliau sendiri di sana gitu? Saya cuma mau bertanya itu aja Ustadz. Iya. Sebagai istri saya pengen ikut suami tapi hati saya bingung gitu. Iya. Gitu. Udah Iya, kok. bismillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Baik, wabarakatuh. bismillah Bunda. Masalah dosa mah itu haknya Allah ya. Dan menurut saya nggak jadi solusi untuk nyari siapa yang dosa. Memang ketika akhirnya suaminya memahami ini semua, bisa ada opsi untuk silakan kalau bundanya mau diajak ikut jadinya, ikut nemenin. Kalau bundanya misalkan ternyata memilih tidak mau ikut ke Karawang, ya itu juga hak beliau. Allah juga tahu bahwa bunda pengen, bahwa tetehnya pengen banget juga bakti ke orang tua, tapi ternyata kondisi. Kalau ternyata nggak tahu saya kondisinya gimana, misalkan suaminya tidak mengizinkan ibundanya ikut, ya dia akan bertanggung jawab juga dengan pilihannya. Kenapa tidak mengizinkan? Maka bismillah lah, kita mah cuma bisa minta petunjuk kepada Allah. Memang betul bahwa istri ya memang ketaatannya berpindah setelah menikah, berpindah kepada suaminya. Tapi ya sudah, istilah bunda yang penting tetehnya ngelakuin yang terbaik. Kalau misal masih bisa diajak, itu pun balik lagi ya, beliaunya mau atau tidak. Tapi sisanya ya sudah lah, nggak ada yang sia-sia. Takdir ini udah Allah yang tentuin. Tinggal kita sama-sama berupaya gimana agar yang kejadian ini semuanya jadi jalan kita tambah banyak sujudnya aja ya. Jadi aslinya sesuatu bisa jadi baik itu sederhana kalau bikin kita tambah dekat sama Allah, meskipun kita ya bingung untuk terimanya ya. Dia mau gimana, mau nyalain suaminya atau nyalahin ini gimana, nggak dapet. Begitu akhirnya sudah ada yang disalahin juga, emang dapat apa selain hawa nafsu yang terpuaskan, ini salah ini salah itu. Udah bismillah, udah nanti saling melayakan diri semuanya, ya suaminya, ya bundanya, ya tetehnya. Nanti ketika akhirnya udah pada takwa semuanya, udah Allah yang genggam hati kok, mudah untuk pasti ada solusinya. Bisa bundanya yang ikut atau nanti ada solusi lain, ya bismillah. Allahu a'lam bishawab ya, tenang aja, Allah adil ya, pasti yang udah berbuat yang terbaik nggak akan Allah zolimi dengan dosa ya. Allahu a'lam bishawab.
Ya, tadi sudah terjawab ya Teh ya. Yang namanya dosa itu biarkanlah Allah yang menentukan. Ya, yang penting dari kitanya sudah ikhtiar, dari kitanya juga udah sabar, dan percayalah dari awal Koko udah bilang, bahkan kita sebelum berdoa minta sesuatu pun Allah sudah mengetahui apa yang kita mau. Dan semoga kajian hari ini kita sama-sama tahu ya semuanya hadirin jamaah rahimakumullah, masalah hidup yang datang di jamaah yang ada dalam ballroom aja itu bermacam-macam dan berat-berat. Jadi semoga di hati kita tidak merasakan masalah kita adalah masalah yang paling berat. Semoga masalah kita bisa menjadi sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin yang kami hormati, tadi juga dari awal saya sempat highlight sih bahwa Koko ini sedang memprakarsai tentang pembangunan masjid. Mungkin silahkan langsung sama Koko dijelaskan bagaimana ini backgroundnya, ceritanya, kenapa Koko bisa memutuskan untuk alhasil membangun sebuah sarana ibadah. Silakan Kok. Ya. Baik, jadi sebetulnya balik lagi mengejar kebahagiaan kita masing-masing ya. Koko pernah dapat nasihat dari guru, sejatinya rezeki kita yang asli itu cuma 3. 1 yang dimakan jadi kotoran, 2 yang dikenakan jadi usang, dan 3 yang diinfakkan di jalan Allah. Jadi ini meskipun minuman boleh Koko bawa pulang, tapi ketika Koko bawa pulang tumpah diminum kucing, berarti Koko cuma disuruh nganterin rezeki ini ke kucing. Ya. Dan juga apapun itu, makanan yang di kulkas, saldo yang di rekening, atas nama kita aja. Kalau ternyata bayar bengkel, nabrak, ya berarti rezeki bengkel. Ya. Yang rezeki kita cuma 3 tadi, dimakan jadi kotoran, dikenakan jadi usang, 3 yang diinfakkan di jalan Allah. Nah, ketika bicara tentang yang diinfakkan di jalan Allah, dapat nasihat dari guru kami. Ada pengusaha dulu sukses, soleh, cuman kebiasaannya setiap kali beres jualan, hari itu cuman disisain buat modal usahanya besok, sisanya disedekahin. Maka suka ditanya sama teman-temannya, kamu gak sayang sama duitnya? Invest dong kayak kita. Justru dijawab, justru saya sayang banget tuh sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya bawa mati harta? Ditransfer ke rekening akhirat. Sedekah. Jadi sejatinya kalau nanti ada yang ikut berdonasi, yuk sama-sama wakaf, bebasin lahan untuk dijadikan masjid, sekolah, pesantren, SMP-nya sudah jadi, tinggal TK, SD sama SMA-nya, dan juga gedung dakwah. Itu pilihannya cuma 2. Paling cepat duitnya balik lagi ke kalian di dunia, standarnya 700 kali lipat, Al-Baqarah 261. Paling lambat jadi amal soleh kalian, nyari kalian lagi di akhirat. Jadi setiap ketika akhirnya nanti keluar dari saldo kalian, tetap milik kalian. Tapi pilihannya 2, dibalas lebih banyak di dunia atau di sana. Karena kalau misalkan nggak sempat dikonversi jadi amal soleh, ya pernah ada kejadian ya, ngumpulin duit berhasil, pengen beli mobil mewah, ada biu, ya, iya gitu maksudnya ya. Nah, terus kekumpul 1 M, nyampe depan showroom mobilnya, kata Allah nggak ada umur, mati ketabrak, dipakai pemakaman 2 juta. Ketika meninggal, apakah ditanya 2 jutanya? Enggak, 1 M-nya. Meskipun berkata, ya Allah saya sempat pakai juga belum. Oh enggak, harta kan ditanyanya 2. Dapatnya dari mana? Mau dipakainya untuk apa? Cuman kepake 2 juta, yang ditanya 1 M. Sisa 998 jutanya kemana? Habis, direbutin sama anak-anaknya. Mending kalau soleh semua. Tapi kalau malah enggak, malah jadi bahan berantem mereka. Jadi ya sudah, sejatinya nanti kalau misalnya nanti ada yang sempat ikut, silah. Maha baiknya Allah. Kita kan nanti di akhir dikasih buku catatan amal ya. Misalkan coba ngecek sedekah, terus ternyata meninggal, masjidnya belum jadi. Nanti pas di hari akhir ngelihat catatan amal, ya Allah kok nggak kecatat? Engkau kan tahu hari itu saya sedekah. Kok nggak ketulis sih? Tidak mungkin Allahnya menjawab, ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Enggak. Emang urusan sama pemerintah? Ya, enggak. Ya. Itu duit masih di kantong kalian baru niat aja, udah pahala niatnya. Apalagi kalau dilakuin, ada pahala tindakan. Dan begitulah, kalau ke manusia kita bawa 1000 kebaikan, bisa hilang karena 1 kesalahan. Tapi kalau ke Allah, kita datang bawa 1000 kesalahan, ada 1 aja amalan yang Allah ridho. Allah punya kuasa, ngampunin sisanya.
Kak, bismillah. Silakan yang mau berpartisipasi, nanti mudah-mudahan sempat main ke Bogor. Ini ada ininya, QR-nya. Kok nanti aja, nanti pengen pas kajian, ya udah dipoto dulu, ya. Oh nanti aja pengen setiap subuh 2000, mah enggak, yang penting ikhlas. Karena bukan yang terbanyak, tapi yang terikhlas. Lagian aslinya 50.000 tahun sebelum saya, ibu dan masjid ini ada, Allah udah takdirin, memang bakal harus ada masjid di situ. Sebagian orang dipilih jadi jalannya. Maha baiknya Allah, berarti kan Allah yang bangun masjidnya. Tapi orang-orang yang dipilih jadi jalan diizinin kecipratan pahalanya. Satu tapi syaratnya ngilang, weh, nggak usah ngaku-ngaku. Dulu saya donaturnya kok, ya istilah. Nggak ada, ini bukan masjidnya koko, udah memang Allah tentuin aja. Tapi kalau kau pribadi, kau mah banyak dosa. Karena dari tadi ngeliatinnya dari jamaah yang hadir, kelihatannya dari wajahnya sih, kelihatannya nggak ada yang pernah jadi bandar judi ya di sini ya. Berarti koko yang paling banyak dosanya. Maka mikir, ya Allah, kudu berbuat apa lagi untuk supaya mudah-mudahan diampuni. Koko udah tobat, tapi selama ini nggak pernah dapat SMS. Selama tobat Anda telah diterima, nah itu dia repot. Jadi nggak tahu udah diampunin atau belum. Makanya udahlah, bismillah. Mudah-mudahan jadi amal soleh kebaikan. Silakan ya, ininya QR-nya. Kalaupun nggak bisa pakai QR mau dicatat mangga, boleh di BSI atas nama Yayasan Dakwah Umat Terbaik, nomornya 800 900 7707. Gampang ya. 800 900 7707. 800 900 7707. Nah, yang ini nggak usah dimurojaah ya. Nah, nggak harus setor hafalan ini mah ya. Ini silakan aja. Wallahu a'lam bishawab. Makasih semuanya ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan jadi pahala jariah terus mengalir. Amin. Ya, insya Allah lokasinya di Bogor ya kok ya? Di Bogor. Iya. Di Bogor, God. Jadi insya Allah kalau misalkan emang Allah berkehendak, marilah kita donasi bersama-sama dan pembangunannya semoga cepat selesai. Jadi insya Allah mungkin suatu saat nanti pada saat peresmian atau kita diberikan umur, kita bisa juga mampir ke masjidnya ya kok ya? Ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik hadirin yang kami hormati, alhamdulillah kajian hari ini kami cukupkan sekian. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sponsor dan mohon maaf jangan beranjak terlebih dahulu. Sebelumnya kita akan tutup kajian ini dengan doa, tapi nanti setelah kajian masih ada beberapa rangkaian ya. Jadi hadirin silakan tetap duduk. Kita akan berdoa bersama yang langsung akan dipimpin oleh Koko. Silakan Koko. Izin ya, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak, bermunajat ke sisi Allah. Yang punya hajat masing-masing silakan disuarakan dalam hati, Allah pasti mendengarnya. Pilihan doa itu cuma 3, 1 dikabul, 2 dijauhin dari musibah, harusnya kepleset nggak jadi dan lain-lain. Yang ketiga, diampuni dosa-dosanya. Selagi doanya baik, pilihannya cuma 3 itu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wassallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau ridho, izinkan kami kumpul di majelis ini. Ridhoilah kami untuk kelak bisa berkumpul juga di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, mudah bagi-Mu untuk membuat kami gagal sampai ke sini ya Allah. Tapi Engkau yang mudahkan kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami pulang dari majelis ini dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Anugerahkan ketenangan dan keyakinan yang mendalam kepadamu di hati kami, ya Allah. Ini hamba-Mu yang takut,
yang tahu akan pulang ke hadapan-Mu, tapi takut akan dosa-dosanya, ya Allah. Tapi masih terus tergelincir kepada kesalahan yang sama, ya Allah. Yang jadi harapan kami hanya kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang begitu luas ampunannya, lebih luas daripada murkanya, ya Allah. Maka kepada siapa lagi kami memohon ampun jika tidak kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum Kau ampuni, ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima, ya Allah. Ini hamba-Mu, ya Allah, kembali pulang bersujud di hadapan-Mu, ya Allah. Mengakui salahnya, kekurangannya. Dan kami sadar mudah bagi-Mu mematikan kami kapan saja, ya Allah. Tapi bahkan Kau tidak menghukum kami. Kau bahkan masih menutupi aib-aib kami, ya Allah. Kau menutupi kami sehingga kami masih dipuji orang, diperlakukan baik oleh orang. Padahal Engkau tahu apa yang kami lakukan ketikala sendirian, dikala tidak ada siapa-siapa, ya Allah. Ya Allah, maka anugerahkanlah kepada hati kami hidayah, ya Allah. Anugerahkan kami hati yang bisa selalu mensyukuri nikmat-Mu. Anugerahkan kami hati yang bisa selalu bahagia atas apapun takdir-Mu. Anugerahkan kami hati yang bisa qanaah atas apapun ketentuan-Mu, ya Allah. Ini hamba-Mu yang lemah, ya Allah, mengakui kezolimannya di hadapan-Mu, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, jangan Kau biarkan orang-orang yang kami sayang ikut terkena dari dosa-dosa kami, ya Allah. Bahagiakan orang tua kami, guru-guru kami, keluarga kami. Terima amal solehnya, angkat tinggi derajatnya, hapuskan dosa-dosanya. Izinkan kami bisa jadi pahala jariah bagi mereka, ya Allah. Ya Allah, bagi yang belum punya pasangan, anugerahkan pasangan yang solih, solihah. Bagi yang belum punya keturunan, anugerahkan keturunan yang solih, solihah. Hafiz, hafiz. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kami juga memohon kepadamu, selamatkan saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menjajah dan menzalimi mereka, ya Allah. Jadikan syahid dan husnul khotimah saudara-saudara kami yang harus wafat di sana, ya Allah. Ya Allah, kami malu, ya Allah. Ingin punya iman seperti mereka, ya Allah. Kami masih sering gelisah hanya karena rupiah. Mereka sedang bersimbah darah untuk menggapai jannah, ya Allah. Namun kadang kami, ya Allah, masih dengan langgengnya, santainya meninggalkan amal soleh. Menunda-nunda taubat. Sedangkan kami ingin pulang ke surga-Mu, ingin berkumpul dengan orang-orang yang kami sayang. Kami takut, ya Allah, ketika nanti di hari akhir melihat orang-orang yang kami sayang sedang mendapat hukuman dari-Mu, ya Allah. Kami lalu berusaha untuk membebaskan mereka. Lalu Engkau malah bertanya, apa amalan-Mu merasa layak menyelamatkan orang-orang ini? Kau saja belum tentu selamat dari dosa-dosa-Mu, ya Allah. Ampun. Kami tidak tega jika melihat ayah kami, ibu kami yang mungkin, ya Allah, belum Kau berikan hidayah, ya Allah. Masih belum mau sholat, mungkin masih ada yang masih belum mau menutup aurat. Engkau yang genggam hati mereka, ya Allah. Kami titip, bolak-balikan hati mereka, ya Allah. Karena kami tidak sanggup melihat mereka menjalani ganjaran dari hukuman, dari kesalahan mereka masing-masingnya. Namun kami juga tentu tidak sanggup menyelamatkan mereka, ya Allah. Amalan kami pun ala kadarnya, ya Allah. Yang bisa kami harapkan adalah ampunan-Mu saja, ya Allah. Yang kami yakini Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bahwa Engkau tidak pernah zalim, Engkau tidak pernah mengecewakan harapan hamba-hamba-Mu, ya Allah. Maka ini hamba-Mu pulang, ya Allah. Sudah kapok berharap ke makhluk, sudah kecewa dengan makhluk. Anugerahkan kami hati yang hanya berharap murni seutuhnya hanya kepadamu, ya Allah. Ini hamba-Mu pulang, ya Allah. Jadikan hari ini titik balik kami menjadi hamba yang Engkau ridhoi, ya Allah. Anugerahkan kepada kami wafat dalam keadaan husnul khatimah, ya. Jauhkan kami dari wafat su'ul khatimah, ya Allah.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Muliakan orang tua kami, ya Allah. Kami tahu pernah menyakiti mereka, tapi kadang sempat-sempatnya kami malah merasa kesal kepada mereka, ya Allah. Padahal hanya demi kami lahir saja, ya Allah. Mereka sudah bertaruh nyawa, ya Allah. Ya Allah, kami tahu sakitnya melahirkan. Tapi kami tahu, ya Allah, yang lebih sakit dari melahirkan adalah dibentak oleh anak yang dulu dilahirkan, ya Allah. Maafkan kalau kami jadi anak yang seperti itu, ya Allah. Ampun. Mudah bagimu mematikan hamba kapanpun, ya Allah. Tapi Engkau masih berikan kami kesempatan, ya Allah. Ampun, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ke orang tua kami. Ampuni kesalahan kami kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami. Ya Allah, pasangan kami, ya Allah, sekian banyak orang rela mati untuk membahagiakan dia, ya Allah. Maka jangan biarkan setelah dia bersama kami malah sering tersakiti, ya Allah. Jadikan kami sebagai rumah tangga yang sanggup saling membahagiakan, ya Allah. Ampun, ya Allah. Kau yang genggam hati mereka, ya Allah. Kami titip suami kami, titip pasangan kami, titip anak-anak kami. Pertemukan dengan lingkungan yang baik, circle yang baik, guru yang baik. Jauhkan dari orang-orang yang mengajak maksiat. Jauhkan dari musibah. Maaf kami banyak minta, ya Allah, tapi karena kami tidak bisa bersandar kepada siapapun lagi selain hanya kepada Engkau, ya Allah. Ini hamba-Mu mengakui kelemahannya, ya Allah. Ampun, ampun, ya Allah. Ampun, kami sudah berkali-kali kecewa, kapok, ya Allah. Tidak mau lagi bergantung kepada makhluk, ya Allah. Anugerahkan kami hati yang hanya bergantung kepada diri-Mu saja, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami kelak pulang ke hadapan-Mu dalam keadaan sebagai hamba yang Kau ridhoi, ya Allah. Terima kasih mengumpulkan kami di majelis ini, ya Allah. Izinkan kami pulang dalam keadaan hati yang yakin bahwa Kau tidak pernah zalim kepada kami. Hilangkan kegelisahan kami. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatin daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah, wahai hamba-hamba Allah. Izin berwasiat pada diri sendiri dan kepada semua yang hadir. Mari kita bertakwa kepada Allah. Suka tidak suka, cepat atau lambat, kita bakal nyari Allah, bakal butuh Allah. Pilihannya tapi cuma dua, mau datang dengan sukarela apa harus diseret dulu. Menurut, jangan tinggalin sholat, jaga tepat waktu, jaga wudhu kalau bisa, ya, bakti sama orang tua, minta ridhonya. Doa mereka sebaik-baiknya senjata buat kita. Jaga sholatnya, kalau bisa standar mukmin itu sehari 40 rakaat. Bismillah. Ya. Jangan pernah biarkan mata ini lebih dahulu ngelihat matahari daripada lihat Al-Quran. Beres subuh jangan tidur lagi. Sempetin, meskipun sanggupnya cuma 1 halaman, gak apa-apa. Tapi jangan pernah ada hari di mana mata kita lebih dahulu ngelihat matahari daripada lihat Quran. Bismillah. Nanti Allah yang mudahkan jalan hidup kita. Bismillah. Ya. Makasih semuanya, mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan, murni dari bodohnya Koko, tolong dimaafkan, dinasihati. Jika ada kebaikan hanya dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Dikembalikan dulu kepada MC kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih banyak untuk Ko Denis Lim yang telah hadir di tengah-tengah kita semua. Dan semoga kajian hari ini kita semuanya mendapatkan nilai ibadah, doa yang dikabul, doa yang dipanjatkan semoga didengar dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan titip pada saat nanti Bapak dan Ibu kelak Andalah yang masuk surga, tolong panggil kami, ceritakan bahwa kita semua pernah satu majelis bersama-sama, biar kita bersama-sama kelak dapat berkumpul kembali di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga untuk hati-hati kita yang sedang merasa hampa,
kosong ataupun gamang. Semoga iman kita semakin kuat, hati kita semakin teguh, selalu ingat bahwa ujian-ujian hidup kita tidak ada apa-apanya. Sering-seringlah sholat, sering-seringlah membaca kisah Nabi dan Rasul. Ujian mereka adalah ujian yang sangat luar biasa. Dan mungkin dari kami beserta tim dari Kembali Pulang Event Organizer mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama berjalannya kajian banyak kekurangan dan kehilafan yang kami lakukan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan hadirin, mohon maaf, kami informasikan untuk Anda yang termasuk dalam VIP, setelah ini kita akan lanjut dengan meet and greet yang berada di lantai 2 atau di lantai mezanin di meeting room di Bangga. Nanti khusus untuk tamu VIP kami persilahkan untuk berdiri terlebih dahulu dan silahkan langsung ke lantai 2. Dan untuk Kodenis kami persilahkan Koko dapat kembali. Terima kasih banyak dan Koko silahkan juga untuk melanjutkan ke meeting room di lantai 2. Mohon maaf VIP dulu silahkan. VIP berdiri. Sabar. Silahkan. Oh iya, terima kasih banyak kok. Sampai ketemu, silahkan, terima kasih banyak. Silahkan tamu VIP boleh silahkan ke jalur tengah. Silahkan ke jalur tengah untuk VIP. Silahkan, kita akan ada meet and greet di lantai 2 di meeting room di Bangga. Silahkan tertib. Dan hadirin, kita akan tayangkan seluruh sponsor. Kami juga ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak, hatur nuhun. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sponsor yang hari ini mendukung acara. Ada James Honey, Bank Negara Indonesia BNI, Sanimatur, Saung Bahula, Parkland Podomoro Karawang, Benings Klinik Karawang, Rumah Sakit Permata Keluarga Karawang, dan The Sultan. Kami ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi hadirin tamu undangan, jangan lupa bagi Anda yang ingin memberikan donasi, silahkan. Dan kami dari kru dari Kembali Pulang Organizer mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Dan mohon berkenan Bapak dan Ibu agar dapat memfollow IG kami @Kembali Pulang Organizer. Insya Allah, jika Allah berkenan, kita akan membuat kajian selanjutnya. Jadi insya Allah ya, kita ketemu lagi ibu-ibu ya, bapak-bapak di kajian selanjutnya. Untuk itu silakan follow Instagramnya di @Kembali Pulang Organizer. Insya Allah dengan pembicara yang lain, kita juga akan undang pembicara-pembicara atau ustadz-ustadz yang lainnya. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sponsor dari James Honey, kemudian Bank Negara Indonesia, Sanimatur, Saung Bahula, Parkland Podomoro Karawang, Benings Klinik Karawang, Rumah Sakit Permata Keluarga Karawang, dan The Sultan. Tentunya tanpa dukungan dari Hotel Mercure Karawang, kami mengucapkan terima kasih banyak, luar biasa, ballroomnya sangat mewah.